shalli wa sallim wa barik alaihi. Salat tasyghil di dalamnya terdapat sebuah harapan, permintaan, doa. Setelah mencurahkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bait selanjutnya wa ashghiliz zalimina bizzalimin. Buatlah hancur orang-orang zalim dengan kezalimannya. Buat mereka sibuk dan terpecah belah dengan kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan. Apa yang mereka lancarkan dari perbuatan fasad, perbuatan yang buruk, kemungkaran, kefahsyaan mereka tidaklah berdampak apa-apa kepada kita, melainkan kembali keburukannya kepada mereka, orang-orang zalim. Wa akhrijna, dan keluarkanlah kami min bainihim, di antara orang-orang zalim itu, salimin, dengan keadaan selamat. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, dan mudah-mudahan salawat salam ini tercurah limpah pula pada keluarganya Nabi, sahabatnya seluruhnya. Dan ini adalah suatu yang kita harapkan jemaah sekalian. Setelah 1 bulan kemarin pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Zionis Israel, setelah menyebutkan bahwasanya gencatan senjata, namun ternyata mereka melakukan agresi militer. Bahkan kalau di total nih korban jiwa nyawa yang telah hilang jemaah, kalau satu stadion Old Trafford itu udah penuh dengan nyawa orang-orang yang tidak berdosa, perempuan, anak-anak. Bahkan pada saat Aid kemarin kita berbahagia, bersuka cita, namun tidak dengan mereka. Setelah pelaksanaan sholat Aid langsung dilaksanakan pula sholat jenazah. Anak-anak yang baru berumur belia sudah pergi meninggalkan ibu bapaknya. Dan juga para ulama, fatwa ulama dunia menyebutkan ada satu doa yang bisa kita dawamkan jemaah. Kalau berperang ke sana tidak memungkinkan, memberikan dana pun tidak seberapa kita bisa sisihkan, setidaknya ada senjata yang paling kuat yang dimiliki kaum mukminin, yaitu adalah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya mirip dengan doa pada saat ada seorang sahabat di zaman Nabi itu mendapatkan intimidasi, bahkan dibunuh. Setelah dibunuh, cara pembunuhannya pun begitu keji, dipotong di antara ruas badannya satu persatu sampai kehilangan nyawa. Dan pada saat sebelum meninggal, sahabat ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang bisa kita duplikasikan, yang bisa kita tiru, yang bisa kita ikuti di saat ini. Allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wa la tughadir minhum ahadan. Ikuti jemaah sekalian. Allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wa la tughadir minhum ahadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Insyaallah yang akan kita bahas jemaah sekalian mengenai penyebab datangnya siksa kubur. Sebuah alur kehidupan manusia, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah adalah zat yang membuat seorang manusia itu hidup, seorang manusia wafat dengan kematiannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai salah satu bentuk ujian untuk melihat di antara mereka siapa yang paling ahsan, siapa yang paling baik amal-amal perbuatannya selama hidup di dunia. Maka dari itu jamaah sekalian, patut kita syukuri bersama. Setelah kita istirahat di waktu malam, menjelang subuh Allah kembalikan ruh kita, sehingga kita bisa terbangun di waktu pagi. Karena ada orang-orang yang ketika tidur tidak kembali terbuka matanya. Ada orang-orang yang tertidur di waktu malam, ketika bangun ternyata dia sudah tidak berada di tempat ranjang kamarnya, melainkan sedang diuji dengan sakitnya di rumah sakit. Ada orang-orang yang kemarin masih memikirkan mengenai planning di hari esok,
Sebuah harapan dan juga kegiatan yang sudah di schedule dengan begitu rapi, tapi ternyata sekarang sudah berpindah alamnya, bukan lagi di alam dunia. Maka dari itu jamaah sekalian, sekali lagi syukuri nikmat yang Allah berikan berupa kehidupan. Karena di setiap rentang waktu yang Allah gulirkan, begitu banyak orang-orang yang dipanggil keharibaannya, entah dalam keadaan baik ataupun sebaliknya. Maka dari itu jamaah sekalian, ada suatu hal yang penting untuk kita bahas bersama, karena ini adalah siklus keniscayaan yang pasti kita akan lewati, yang disebut dengan alam barzakh. Di dalam alam barzakh bukan hanya sebatas penantian semata, namun para ulama mewanti-wanti ada sebuah momen pada saat seorang manusia dimasukkan, diletakkan dalam kuburnya, ataupun tidak sama sekali dimasukkan ke dalam liang lahat, dia telah wafat, maka kehidupannya berganti, dimensi alamnya berubah, bukan lagi di alam dunia, melainkan disebut dengan alam barzakh. Kalau kita baca surah Ar-Rahman, barzakhul la yabghiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ada kata barzakh di situ jemaah sekalian. Kata barzakh artinya adalah sebuah pemisah ataupun sekat. Kalau dalam surah Ar-Rahman ini digambarkan deskripsi Allah Subhanahu wa taala itu terhadap dua pertemuan antara air laut yang berbeda suhunya, yang berbeda muatannya, zatnya, sehingga kedua air tersebut tidak bisa bersatu, seakan-akan tersekat, padahal di tengah laut. Itu adalah kekuasaan dan kehebatan dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat sunatullah menjadi sebuah hukum alam yang kita rasakan saat ini. Begitupun nanti ketika seorang sudah masuk dalam kehidupan part yang berikutnya setelah dunia, ruh dipisahkan dari raga, dari tubuh, maka sebelum nanti waktu kebangkitan yaumul qiyamah, seorang itu disimpan di satu alam yang bernama alam barzakh, penyekat di antara alam dunia dan juga yaumul qiyamah, alam kebangkitan akhirat. Dan ini menjadi suatu hal yang penting. Karena apa jemaah? Ada seorang sahabat senior, seorang yang begitu dekat dengan Allah, seorang yang begitu dekat dengan Rasulullah. Beliau itu adalah orang yang paling lembut hatinya. Namun menariknya apa? Ketika baca Quran, ketika baca tentang ayat, tentang azab, tentang siksa neraka, beliau itu sedih. Tapi sedihnya itu tidak melebihi sedihnya ketika datang ke pekuburan. Seorang sahabat ini menangis terseduh-seduh pada saat datang ke pekuburan, datang ke makbaroh, datang ke kuburan, itu menangis terseduh-seduh, apalagi ada seorang sahabatnya yang dimasukkan, diletakkan di liang lahat. Karena apa jamaah sekalian? Beliau mengetahui hakikat kehidupan. Apa yang beliau ungkapkan? Ini bukan hadis, disebut dengan athar, karena keluarnya bukan dari mulut Nabi Muhammad SAW, namun ini direkam jelas oleh sahabat-sahabat yang datang pada saat itu. Beliau mengungkapkan bahwasanya innal qabra, sesungguhnya kubur ini, awwalu manazilil akhirah, merupakan gerbang pertama menuju akhirat. Faman naja, siapa saja yang dia selamat minhu, dari kuburnya, dari alam barzakhnya, dia sukses menjalani masa tunggunya di dalam kubur, di dalam barzakh, fama ba'dahu aisaru minhu, maka sungguh nanti perjalanan kehidupan setelah alam barzakh, alam kubur itu akan aisaru, akan lebih mudah dia lewati ketimbang setelah mendapatkan kehidupan di barzakh. Kalau barzakhnya ini sukses, kedepannya pasti sukses, kata sahabat ini. Faman lam naj, kalau misalkan seorang ini tidak sukses, kehidupannya tidak baik-baik saja ketika masuk ke dalam barzakh jamaah sekalian, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka etape episode berikutnya akan lebih berat dia lewati setelah kehidupan barzakhnya. Maka dari itu yang ditangisi itu pada saat masuk ke dalam liang lahat. Karena itu merupakan cerminan awal jamaah, merupakan gambaran awal seseorang itu akan selamat nanti kehidupan berikutnya, ketika di sirotnya, ketika mizannya, ketika hisabnya, ketika di mahsyarnya, itu bergantung bagaimana dia dapatkan kehidupan di barzakhnya. Sambil terseduh-seduh, dan ternyata diwafatkan seorang sahabat ini sedang membuka Al-Quran. Beliau adalah khalifah yang ketiga setelah
wafatnya Umar bin Khattab, dan setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, beliau bernama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, jamaah sekalian, mengungkapkan seperti itu. Maka dari itu ini dirasa hal yang sangat penting untuk kita siapkan diri kita sebelum nanti datangnya fitnah kubur. Setiap orang yang meninggal pasti akan merasakan fitnah kubur. Yang akan kita bahas bukan fitnah kubur, mengenai azab kubur. Fitnah kubur dan azab kubur berbeda. Setiap orang mendapatkan fitnah kubur. Ujian yang Allah berikan dengan didatangkan dua malaikat bertanya kepada orang yang wafat mengenai apa, jamaah sekalian? Mengenai akidah. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka wa ma kitabuka. Pertanyaan yang senantiasa Ustadz talkinkan itu pada saat orang sudah dimasukkan ke dalam liang lahat. Itulah yang akan menjadi fitnah kubur bagi setiap kita. Dan setelah itu baru dimulai, apakah azabul qabri, azab kubur yang diterima, ataupun ni'matul qabri, kenikmatan kubur yang diterima oleh seorang yang wafat. Pertanyaan yang cukup krusial barangkali, jemaah sekalian. Pada saat seorang di dalam kubur, di dalam barzah, dan ternyata dia termasuk orang-orang yang nelangsa, orang-orang yang merugi, dia dapat siksa kubur. Nanti pertanyaan berikutnya, siapa dan apa yang akan disiksa? Ruhnya atau jasadnya? Pertanyaan yang pernah ditanyakan pula kepada saya, jemaah sekalian. Hubungan antara ruh dan jasad itu ada 5 kondisi, yang masing-masingnya itu memiliki hukum tersendiri yang tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Yang pertama, jemaah sekalian, kalau kita coba flashback ya, dan ini pernah kita alami bersama. Pertama itu hubungan ruh dan jasad dalam kondisi masa ajali ataupun masa janin. Dan ini pernah kita lewati sebelum kita dilahirkan ke dunia oleh ibu kita. Itu seluruhnya kita pernah mengalami masa azali. Ruh seluruhnya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersaksikan mengenai siapa yang akan menjadi sosok yang disembah oleh ruh itu nanti ketika dihidupkan di dunia. Mereka menyebutkan, "Bala, pasti kami akan menyembah Engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala." Hubungan ruh dan jasad ini, jamaah, ini dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pada saat usia kandungan, janin di dalam perut ibu itu usianya 4 bulan ataupun 120 hari. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk mencatat setiap denyut takdir yang akan dihadapi oleh orang tersebut, ruh tersebut, dan ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk ke dalam tubuh. Jadi tubuhnya sudah siap menerima ruh, dalam usia kandungan 4 bulan ditiupkanlah ruh ke dalamnya. Apakah kita semua merasakan hal itu terjadi, jemaah? Kita mengalami, tapi kita tidak sadar. Dan ini di luar kemampuan nalar kita untuk bisa menjelaskan secara detail mengenai prosesi hal tersebut, sehingga kita hidup saat ini nggak ada yang tahu bagaimana cara-caranya, dan tidak ada yang mengalami. Kebayang kalau misalkan ruh ketika ditiupkan itu usia 4 bulan dalam janin, setelah itu diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa mengetahui organ dalam yang ada dalam perut ibu. Kebayang kumaha seremna gitunya. Yang selanjutnya, dalam kondisi kehidupan dunia setelah dilahirkan dalam kesadaran yang optimal. Itu pun kesadarannya, kemampuan untuk dapat menangkap sesuatu itu Allah berikan secara bertahap. Setelah bayi hanya bisa mendengar, udah gitu mulai melihat, udah gitu mulai mengucap sesuatu kata dengan lidahnya, meniru gerakan orang tuanya, motoriknya terus berkembang dan terbangun. Ruh dan juga jasad menempel dengan sempurna. Tapi jangan salah, ada satu momen di mana ruh dan jasad ini pada saat hidup di dunia pun sudah Allah Subhanahu wa taala berikan satu proses di mana Allah genggam ruhnya, dibiarkan tidak menempel dengan jasadnya. Pada saat kapan? Nomor 3, kondisi tidur, jemaah. Mana dalilnya, jemaah sekalian?
Kalau misalkan mau dilihat di surah Az-Zumar 42, di situ Allah Subhanahu wa taala dengan gamblang menyebutkan Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan menggenggam pula jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi orang yang mati, orang yang tidur sama-sama digenggam jiwanya, ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perbedaannya apa? Orang yang tidur mah nanti ruhnya dikembalikan lagi oleh Allah. Namun orang yang mati itu ruhnya tetap ditahan sehingga terpisah dari jasadnya. Jadi sebetulnya kita sudah merasakan bagaimana mati, jemaah. Mati dalam proses tidur yang alhamdulillah dikembalikan lagi. Dan ada satu pertanyaan besar, sama ini juga pernah ditanyakan pula. Nanti yang disisa itu di azab kubur itu ruhnya atau jasadnya? Balik tanya kepada orang yang hidup dan bertanya pada saat itu, Bapak pernah tidur, Pak? Pernah. Bapak pernah mimpi, Pak? Pernah. Orang yang bermimpi pada saat itu, dia mimpi dengan keadaan kalut, takut, dikejar-kejar oleh sesuatu yang ditakutinya. Setelah dikejar-kejar itu ternyata Allah berikan kesempatan untuk bangun, terjaga dari tidurnya. Karaosna kumaha eta anu tos ngimpen? Takutnya masih ada enggak? Ada. Kalutnya ada enggak? Syoknya ruas itu, bahkan sampai berkeringat. Pertanyaannya, yang lari-lari itu ruhnya atau jasadnya? Kalau sebut ruhnya tapi jasadnya merasakan juga capeknya. Saya sering jemaah pas lagi tinggal bahkan di atas tuh, rezeki sekarang sudah ke bawah ya, saya ceritakan saja. Pas ketika di atas 2014-2015, saya sering kena erep-erep, lo bahasa Sunda nama. Kuninga erep-erep, Pak. Satu kondisi bagaimana di antara diambang kesadaran ataupun tidak itu, kita seakan sedikit terjaga, ada kesadaran tapi tidak bisa menggerakkan badan, melihat sosok yang kita takuti. Itu takutnya ruhnya itu atau jasadnya itu. Setelah bangun jasadnya pun terasa lelah, nggak bisa digerakkan itu. Ada keterkaitannya. Jadi siapa yang mendapatkan ini tidak bisa dijawab oleh nalar manusia. Apalagi ini yang saya ingin tekankan. Apalagi nanti kehidupan barzakh kita. Ketika ditanya ruhnya atau jasadnya, oh menurut saya ruhnya. Gak mungkin jasadnya, jasadnya kan dimakan ulat segala macam. Tapi ketika orang salam, ketika datang ke kuburan, itu salamnya pada saat ketemu apa? Ketemu kuburan orang yang mati. Menandakan Nabi memberikan sebuah isyarat bahwasanya ya jasad pun memiliki peran pada saat di alam barzakh. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya seorang yang wafat, Pak, itu ruhnya nggak bisa kemana-mana, apalagi gentayangan nggak bisa. Ruhnya itu dibawa oleh dua malaikat, langsung ditarik ke atas langit. Setiap tobakoh tingkatan demi tingkatan itu malaikat itu berkumpul di sana. Di sana mempertanyakan, siapa fulan ini, bagaimana orangnya ketika hidup dunia? Dia orang yang baik. Oh, pantas saja dia mengeluarkan aroma semerbak yang begitu harum. Sehingga setiap tobako para malaikat itu mendoakan untuknya. Ya Allah berikan rahmat, ya Allah berikan ampunan, ya Allah berikan maghfirah. Sampai datang kepada Allah, ditanyakan pada Allah, ya Allah bagaimana ini nasib seorang ini setelah kehidupan dunianya? Masukkan dia dalam Illiyin, tuh surat Al-Mutaffifin. Ada kitab yang Illiyin, ada kitab yang Fujar, Sijin. Sijin bagi orang-orang yang bebal, durhaka, orang yang gak mau taat agama. Illiyin bagi orang yang taat. Setelah naik ke atas, turun, masukkan lagi ke dalam jasad. Maka dari itu seorang yang wafat sebelum masuk ke liang lahat kan bagaimana? Nabi Muhammad SAW nyatakan hadisnya, orang itu dimasukkan, pada saat itu dimandikan. Ketika dimandikan, dikafankan, disolatkan, masukkan ke keranda. Kalau kita masuk ambulan, itu sambil menyatakan, cepat, percepat, aku ingin segera mendapatkan kenikmatan dari Tuhanku. Ini nggak bisa kita masukkan ke dalam nalar kita, jemaah sekalian. Ketika sudah masuk, tambah hadis yang lebih populer. Ada 3 yang akan mengikuti seorang yang mati, yang 2 kembali, yang 1 tetap mengikuti. Siapa yang pertama? Hartanya akan pergi meninggalkan dia. Yang agak lamaan dikit siapa? Keluarganya tuh. Setelah mobil sudah pada pergi, peziarah sudah pada pergi, sanak famili sudah pergi, tapi keluarga kandung, anak, istri, pasangan itu tetap di situ mendoakan dengan tangisan dan isak mereka. Namun pada akhirnya
mereka pun pulang juga. Hadis menyebutkan 7 langkah telapak kaki seorang meninggalkan dari pekuburan itu menandakan dimulainya pertanyaan kubur. Tuh ditaruh jamaah itu dalam kubur. Makanya kita tidak bisa memilah-milih dan juga memberikan ketetapan yang pasti dalam ranah-ranah yang gaib. Kan ini gaib, sesuatu yang tidak bisa kita uraikan dengan nalar kita, kecuali dengan dalil dan hadis yang sudah disampaikan dan dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, dalam kondisi di hari kebangkitan. Di hari kebangkitan, ruh itu akan dikembalikan pada jasad. Namun jasadnya bukan jasad yang sama ketika hidup dunia, tergores, terluka. Akhirnya orang itu bisa mati dengan sakitnya. Tapi jasad yang Allah persiapkan di akhirat, jasad yang akan kebal dan kekal selama-lamanya untuk mendapatkan antara kenikmatan ataupun siksaan. Terkelupas wajahnya, tertarik kulitnya, akan dikembalikan dengan kulit yang baru, akan digantikan dengan organ yang baru, tidak akan pernah mati selama-lamanya. Itu pun berbeda. Maka dari itu jamaah sekalian, ada info penting ini, disclaimer ya. Apa? Kehidupan barzah yang merupakan alam tersendiri yang tidak bisa dikiaskan dengan alam nyata dunia. Kita nggak bisa mengkiaskan, menganalogikan, menyamakan antara kehidupan alam dunia dengan alam barzah, nggak bisa. Domainnya berbeda. Karena apa jamaah sekalian? Sebagaimana kita tidak bisa mengkiaskan antara alam nyata dunia kita dengan alam jin. Kita tahu ada alam jin. Bahkan jin itu berada di antara kita. Berbedanya, jin bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat mereka. Ini nggak bisa kiaskan alam kita dengan alam jin. Kita juga tidak bisa mengkiaskan antara alam nyata dengan alam tidur tuh. Gak bisa. Alam tidur seperti apa? Nggak ngerti kita. Kita juga tidak bisa mengkiaskan antara alam kita dengan alamnya malaikat. Maka kita juga tidak bisa mengkiaskan antara alam dunia kita dengan alam barzah. Cukup diimani, cukup diyakini. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Bagaimana bentuk siksaannya? Kita lihat pada hadis-hadis dan penjelasan Rasulullah. Lihat pada rujukan Al-Quran sebagai dalil yang utama. Dan ini ada hikmah penting jemaah sekalian. Kenapa hal ini dirahasiakan? Kenapa ini menjadi hal gaib? Bahkan mengenai urusan kehidupan setelah kematian, azab kubur, nikmat kubur, itu masuk ke dalam ranah keimanan yang harus kita yakini. Masuk ke dalam iman nomor berapa jemaah sekalian? Rukun iman nomor berapa nih? Mengakui adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Ini masuk ke dalam rentetan dan runtutan susunan kehidupan setelah dunia, setelah kematian. Sebelum kiamat itu ada alam barzakh sebagai permulaan alam akhirat. Jadi kita membahas tentang akidah. Kita sedang belajar tentang tauhid, sesuatu yang harus kita yakini setelah kematian kita. Apa hikmahnya jemaah? Ini menjadi suatu hal yang gaib. Yang pertama, jika saja kuburan itu dibuka, lantas kita bisa observasi, kita bisa lihat, kita bisa pelajari mengenai fitnah kubur dan azab kubur, dan ini ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti sekarang nggak ada orang yang berani bermaksiat kepada Allah. Betul Pak? Kalau hal ini bisa dibongkar Pak, dan bisa dipelajari nih, dan bisa kita lihat, kita dengar secara langsung bagaimana jeritan mereka yang berada dalam kubur. Orang-orang saat ini mungkin nggak ada yang lelap tidur, mereka semuanya sudah ada di masjid. Mungkin esok lusa orang-orang itu sudah tidak ada gairah-gairah tuh untuk mencari dunia berlebihan, karena mereka mempersiapkan kehidupan bekal akhirat. Bahkan Nabi Muhammad SAW sebutkan, ketika Nabi sedang mengikuti dan mengiring jenazah, Nabi ungkapkan dengan pernyataan yang luar biasa. Kalaulah saja kalian itu mengetahui dan mendengar sesuatu sebagaimana yang aku dengar saat ini. Pada saat itu kan sedang dalam pekuburan Pak, sedang dalam TPU nih. Nabi menyebutkan, kalau saja kamu bisa dengar dengan apa yang aku dengar, sungguh pasti satu di antara kamu dan yang lain tidak ada yang berani untuk menguburkan jenazah. Kunaon? Ndak entos sieun atuh pas syok, ngagorowok ieu teh jalmi lo misalkan durhaka teh. Berteriak itu orang-orang yang sedang dipalu ganda oleh malaikat itu.
Mereka itu pasti nggak akan ada yang mau mengiringi jenazah masuk ke dalam liang lahat. Karena apa? Pasti pingsan, Pak. Jangankan dengar suaranya, kita mah ningali mayit tos maut ya, sudah dinyatakan meninggal, ngagerebeg segedik misalkan gitu ya, langsung misalkan ngorejat kita oke. Si mayit ngagerebeg ngorejat sekedik urangna tos lompatan. Ya kadang Pak, sistem otak itu kan sudah mati batang otaknya. Tapi sistem-sistem saraf itu masih ada yang sedikit aliran arus listriknya. Sehingga mungkin masih ada yang bergetar sedikit gitu pada saat akhir-akhir detik kematian. Kita gitu ngorejat, komode ieu ngagorowok si mayit teh. Ini hikmah yang pertama jamaah. Sehingga apa? Teu kaci atuh ada tuntutan syariat. Tekaci atau ada taklif, ada beban ibadah dan ritual yang diberikan kepada manusia kalau misalkan alam kubur ini dibuka-buka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sengaja ditutup-tutupi sehingga Allah tahu mana yang betul-betul dia itu bisa ikhlas. Siapa orang-orang yang benar-benar itu pengen pengharapan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebatas takut. Jadi jamaah sekalian, itulah diantara hikmah yang bisa kita ambil pada saat membahas mengenai masalah alam barzakh, alam kubur. Ustaz, maaf ini saya sebelum jauh ya. Ini mau menjelaskan apa perbedaan jiwa dan ruh, dan juga bilang kolbu. Apalagi ada hadis yang menunjukkan bahwa ada segumpal daging itu namanya kolbu dan hati. Nah ini mau dijelaskan apa perbedaan dan kesamaan dari semuanya. Kemudian yang kedua, kehidupan manusia itu dimulai pada saat ruh ditiupkan di dalam rahim ibu atau pada saat mulai hamil ibu itu. Mulai ada tanda-tanda kata-kata janin dan seterusnya. Terus yang ketiga, yang meniupkan ruh ke dalam janin ibu itu Allah langsung atau melalui malaikat? Baik. Terima kasih. Kalau melihat pada rentetan hadis, saya jawab dari yang nomor 3 dulu ya. Jadi kalau melihat dalam rentetan hadis, Pak Said terima kasih atas pertanyaannya. Fanafakha fihi min ruh. Di situ menyebutkan dan dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nafakha meniupkan ke dalam fihi, ke dalam janin itu yang ada dalam kandungan ibu itu ruh. Jadi nanti di usia 4 bulan itu Allah yang berkehendak untuk meniupkan atau tidak meniupkan ruh itu. Kalau ditiupkan berarti janin itu akan berkembang dan hidup jemaah. Tapi kalau misalkan tidak ditiupkan, maka keguguran. Kalau istilah kita seperti itu. Tidak berkembang janinnya, berhenti detak jantungnya, ataupun ada hal-hal yang lain sehingga janin ini tidak bisa dilahirkan. Jadi malaikat tugasnya apa? Mencatat mengenai amalnya, mencatat mengenai bagaimana rizkinya, mencatat bagaimana kehidupannya, apakah dia termasuk orang sa'idun atau saqiyun. Itu adalah di antara penjelasan dari hadis Nabi Muhammad. Kapan itu ditiupkan? Dalam usia kandungan 120 hari atau bertepatan dengan 4 bulan. Jadi dalam rahim itu, Pak, itu dibentuk dari segumpal darah. Awalnya dari air dulu, gumpal air menjadi segumpal darah. Setelah itu muncullah ada dagingnya. Setelah itu tersusunlah tulang belulangnya. Setelah itu tersusunlah kulitnya sebagai pembungkus sampai disempurnakan. Dan di antara usia 4 bulan itulah ditiupkan. Maka di antara kita suka ada tradisi usia 4 bulanan itu ada doa. Agar apa? Agar meminta catatan-catatan terbaik yang Allah berikan untuk anak dalam kandungan ibunya. Salah satunya itu, Allah alam. Nah ini mengenai ruh, udah gitu mengenai jiwa dan mengenai kolbi ataupun kolbu. Kolbu itu artinya hati jemaah. Hati ya. Hati seorang itu adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menyimpan keimanan. Di mana tempat Allah Subhanahu wa taala menyimpan hidayah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyimpan ilmu pengetahuan. Ternyata ilmu pengetahuan pun bukan hanya didasarkan pada otak saja. Kalau dalam Quran itu ulul albab, orang-orang yang memiliki rasio, orang yang mengerti itu disebut ulul albab. Albab itu jamak dari lubun. Lubun itu artinya hati sanubari yang terdalam.
Nah, jadi kalau kolbu udah gak ada masalah ya. Kalau saya pribadi membaca literasi, sependek yang saya tahu, ruh dan juga jiwa itu ya sama gitu. Ada ruh, ada tubuh, ada jiwa, ada raga gitu. Ruh, ada tubuh. Itu nama istilah lain. Namanya adalah jiwa. Ada jiwa, ada raga. Jadi itu barangkali Pak Said. Mudah-mudahan nanti bisa digali kembali dan juga bisa diskusikan mengenai hal ini sehingga mendapatkan informasi yang lebih matang. Begitu barangkali. Ya, sama-sama. Boleh kita lanjutkan sedikit lagi jemaah sekalian. Ini saya ingin memberikan benteng dulu, frame dulu bagaimana kita harus meyakini mengenai kehidupan kita setelah kematian. Ada yang namanya alam barzakh. Di dalamnya ada kenikmatan, ada siksaan. Dan nanti pada akhirnya mungkin di termin yang kedua itu kita akan bahas bersama-sama apa penyebab-penyebab seorang itu terlilit dengan azab di dalam kuburnya. Apa tanda-tanda seseorang ketika hidup dunia nih, dia itu sudah diberikan warning oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau kamu masuk ke dalam alam barzakh nih kamu bisa diazab nih karena tindakan-tindakan yang kamu lakukan di dunia. Apa itu? Kita akan bahas selanjutnya. Jadi jamaah sekalian, ini info penting ya. Jadi kita tidak bisa menalarisasi ataupun kita tidak bisa mencoba untuk mengambil rasio kita masuk ke dalam ranah ruh dan juga jiwa. Karena apa? Ruh ataupun jiwa ini sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan ilmu yang cukup kepada manusia, hatta kepada Nabi kita Muhammad SAW, illa qalilah, melainkan hanya sedikit saja. Karena banyak orang-orang terdahulu, bukan kita saja, bukan di zaman kita saja, bertanya mengenai ruh, memperdalam mengenai jiwa, bagaimana konsepsinya. Ternyata dijawab dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kulir ruh, mereka bertanya mengenai ruh. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang diberikan ilmu mengenai ruh illa qalila, mengenai hanya sedikit-sedikit saja. Maka dari itu jamaah sekalian, saya rasa ini adalah ranah-ranah yang keimanan. Ya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya jemaah sekalian, setiap alam memiliki aturan. Sebagaimana alam dunia ini memiliki aturan tersendiri, begitu juga alam barzakh yang memiliki aturan tersendiri. Nggak bisa kita kiaskan, nggak bisa kita samaratakan mengenai prosesnya. Terakhir jemaah sekalian, mengenai dalil siksa kubur. Ternyata bukan hanya dalam hadis. Kalau hadis itu ada 30 hadis lebih, bahkan hadisnya masyhur dan mutawatir. Bukan sahih lagi jamaah sekalian. Kalau sahih itu ada sahih yang ahad, ada yang mutawatir dalam ilmu mustalahul hadis. Ini bukan hanya sekedar sahih, tapi ini mutawatir. Mutawatir itu apa jamaah? Gambaran sederhana. Setiap zaman itu ada orang-orang yang kredibel dan dia bisa dipertanggungjawabkan hierarki keilmuannya sampai dengan Nabi Muhammad SAW, dan jumlahnya gak sedikit. Kalau misalkan ditanya, tahu nggak hadis tentang ini? Tahu. Kamu tahu nggak? Tahu. Kamu tahu nggak? Tahu. Semuanya tahu tentang hadis ini. Setiap zaman semuanya mendapatkan hadis ini, karena ada hadis yang diketahui hanya oleh segelintir orang, yang lain nggak tahu hadis ini. Ini mutawatir, hadis tentang siksa kubur, maka nggak bisa dinafikan dalam kehidupan kita. Dalil siksa kubur yang pertama, Al-Mu'min ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Kepada mereka diperlihatkan neraka. Saat kapan diperlihatkan neraka? Saat masih ada di dalam kubur. Pada pagi dan petangnya, udah kayak minum obat. Pagi-pagi suguhkan memandang neraka, sore suguhkan memandang neraka. Ketakutan setiap harinya. Wa yauma taqumus saah, dan pada saat nanti setelah kiamat mereka dibangkitkan dalam alam kuburnya, adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Lalu kepada malaikat diperintahkan langsung jemaah sekalian, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang berisi sangat keras jemaah. Azab Allah yang begitu keras, asyaddul azab. Jadi ala Fir'aun itu siapa? Keluarga Fir'aun. Siapa keluarga Fir'aun? Tentaranya, orang-orang yang loyal kepadanya, teknokrat nih yang ilmunya itu untuk membangun keserakahan Fir'aun. Ahli-ahli ilmu, bahkan ada ulama-ulamanya zaman itu yang mereka itu disetir gitu oleh Firaun dengan fatwa-fatwanya, sehingga orang-orang itu bisa lebih gampang untuk diajak.
Manut saja semuanya. Itu adalah keluarganya Firaun. Keluarganya Firaun saat ini jamaah, dari zaman dulu Nabi Musa sampai saat ini nih masih nih, setiap pagi dan sorenya itu dibukakan, diperlihatkan mengenai neraka. Hari nikmat kubur gimana? Bah, sama jamaah. Ketika orang dalam nikmat kubur, dalam penantian, kalau dia beristirahat, istirahatnya itu bagaikan tidurnya seorang yang baru menikah di malam pertamanya. Kumaha rasana apa? Hilap deui abdi ge. Nikmat seperti itu. Setelah itu dibukakan panorama mengenai keindahan surga. Bahkan semerbak aroma surga sudah bisa dia hirup pada saat di dalam kubur. Makanya sekali lagi nih, kuburan ini menjadi pintu awal nih. Orang tuh ketahuan celaka, nelangsa atau bahagia itu diawali dengan kuburannya. Sudah bisa teramalkan mengenai nasab dan nasib selanjutnya. Ini yang pertama. Yang kedua, surat At-Taubah ayat 101. Sanu'adzibuhum marrataini. Nanti mereka akan kami siksa berapa kali? Marrataini, 2 kali. Siksaan pertama di mana? Di dalam kubur. Siksaan yang kedua, siksaan yang nyata. Tsumma yuradduna ila adzabin azim. Siksaan yang benar-benar pedih, menyakitkan, yaitu di dalam neraka, azab yang besar. Kalau Al-Mu'min 46 yang sedang dibahas oleh Allah adalah kemaksiatan, keburukan, tindak tanduk Firaun dan juga keluarganya. Tapi di surah At-Taubah ini sedang spill info tentang siapa? Tentang kaum Nabi Lut, kaum Sodom. Nah, jadi mereka sudah mendapatkan azab di dalam kubur. Kabayang Pak, tos sabaraha ribu tahun. Sudah berapa puluh ribu tahun mereka itu di dalam alam kubur itu. Makanya tidak salah Nabi kita Muhammad SAW itu senantiasa mendawamkan doa. Doanya dibaca sebagai penutup ritual ibadah yang paling tinggi dan luhur, yaitu sholat. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada 4 permintaan besar. Biasanya permintaan-permintaan yang paling kuat, yang paling ingin diminta itu awalnya biasa-biasa, tapi pada akhir biasanya ini yang berat-berat. Dan ini adalah permintaan di akhir doa sholat. Janganlah bapak-bapak ini yang sholat tuh merasa lelah dengan doanya imam pada saat mengimami, khususnya pada saat tahiyat. Berilah waktu untuk imam bisa baca dengan sempurna. Jangan sampai cukup merasa innaka hamidum majid, imam cicing kene gitu, itu kunaon ngahulang gitu imam teh nundutan. Berikanlah space waktu untuk imam menyelesaikan doanya, karena doanya imam itu adalah doanya makmum. Ya, doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Pertama, minta perlindungan dari azab neraka jahannam. Wa min adzabil qabri, itu legitimasi dari adanya siksa kubur itu dengan doanya Nabi yang meminta perlindungan dari siksa kubur. Wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati. Kehidupan berputar roda, kehidupan senantiasa berjalan. Kadang kita melewati hari-hari tidak dengan kesenangan dan kegembiraan. Kita minta sama Allah dari fitnah ujian kehidupan dunia dan setelah kematiannya. Dan yang terakhir wa min syarri, dari kejahatan. Bahkan ini yang lebih besar nih, fitnatil masihid dajjal. Fitnah ujiannya, himpitannya, tekanannya, pressernya siapa nanti di akhir kehidupan dunia? Ada dajjal. Namun sudah diprediksi pasti akan dikalahkan oleh Nabi Isa dan juga Imam Mahdi, insya Allah. Itu barangkali jamaah sekalian sebagai frame awal yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi, dorongan untuk kita untuk tidak berhenti dengan amal-amal soleh kita, mendawamkan setiap kebaikan, mengistiqomahkan jalan kebenaran. Ya, mudah-mudahan akhir kehidupan kita akhir yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barangkali ada yang ditanyakan atau ditambahkan hari ini. Saya rasa untuk pembahasan lebih lanjutnya masih ada beberapa materi, namun untuk pembahasan ini barangkali ada yang ditanyakan, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Pak Zainal.